Oke, jadi selamat datang kembali Sob di chapter kelima dari kelas belajar maksimalkan produktivitas Excel Automation dengan Power Automate bersama saya Maura Yufi Septania Putri sebagai technical trainer dari Mari Belajar. Nah, pada topik atau pada chapter yang terakhir ini kita akan membahas terkait yang namanya testing dan juga troubleshooting nih Sob. Nah, eee, testing dan troubleshooting ini merupakan satu hal yang sangat penting ya di Power Automate, di mana, setiap flow itu harus kita tes supaya kita bisa tahu apakah flow itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan juga mungkin, saat flow itu sudah terjadi, bisa jadi ada juga kesalahan dalam output, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu memungkinkan kita harus lebih aware terhadap, testing ataupun dengan, troubleshooting flow yang kita lakukan, seperti itu. Sebelumnya itu saya akan mengingatkan kembali, untuk selalu update, informasi dan juga video-video Mari Belajar yang kita unggah, baik di sosial media maupun di website resmi, atau sobat bisa langsung hubungi Mari Belajar untuk mengetahui informasi-informasi terbaru lainnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan aktifkan notifikasinya supaya sobat mendapatkan notifikasi saat kita atau Mari Belajar itu mengunggah video kelas belajar atau tips-tips lainnya yang mungkin bisa membantu sobat dalam kesulitan yang ada di kehidupan atau di dunia kerja, seperti itu. Oke, jadi agenda yang terakhir di sini adalah evaluasi workflow, di mana untuk mengevaluasi workflow itu terdapat beberapa cara nih Sob. Yang pertama itu adalah flow run history. Ini dia akan memeriksa riwayat flow dalam yang menu. Nah, jadi di menu ini itu nanti kita bisa melihat riwayat flow yang sudah kita jalankan. Baik itu nanti kita tes manual atau mungkin memang flow-nya itu schedule, itu nanti kita bisa melihatnya. Kemudian yang kedua ada status flow. Nah, ini status flow itu nanti kita bisa memahami nih. Statusnya itu dia sukses atau failed, running, cancel atau skip. Itu nanti ada informasinya juga. Nah, lalu kita juga harus bisa memperbaiki. Nanti setelah tahu nih ada kesalahan atau mungkin ada error, itu perlu kita perbaiki kesalahannya. Mungkin ini tadi sudah saya berikan gambaran ya sedikit di tadi saat demo ya. Banyak saya menemukan error dan saya melihat errornya apa, kemudian nanti saya perbaiki. Itu secara garis besar itu seperti itu, tidak jauh berbeda. Selain itu, ada beberapa jenis-jenis kesalahan nih Sob. Mungkin jenis-jenis kesalahannya itu seperti kesalahan trigger, kesalahan action, ada juga mungkin kesalahan API request limit dan kuota, atau mungkin juga kesalahan koneksi. Ini nanti biasanya di apa namanya di pesan errornya itu akan ada informasi. Jadi kita bisa memahaminya dengan mudah. Nanti kita bisa mencari tahu kesalahannya bagaimana dan mencari solusi bagaimana menyelesaikan dari kesalahan tersebut. Oke, mungkin sedikit saya tunjukkan kembali bahwa untuk melihat error itu sobat tuh bisa di sini. Pertama, sobat bisa ke flow checker. Nah, ini nanti juga bisa menunjukkan apakah ada error atau warning. Itu nanti sobat bisa melihatnya di sini. Karena ini sudah aman ya tadi, jadi tidak ada error maupun warning. Tapi tadi saat di tengah-tengah kita menemukan ada yang error, itu nanti ada pesannya di sini. Dan itu nanti kita bisa memperbaiki sesuai yang ini, yang tertulis di sini. Selanjutnya itu kalau tes ya, kita di bagian tes ini nanti bisa automatic atau manually. Kalau automatic nanti dia menunggu triggernya seperti itu. Nah, untuk yang run history itu di sini. Oke, tunggu sebentar. Nah, run history itu saat sobat ke bagian my flow, kemudian ke bagian flow yang sobat miliki, itu akan ada run history di sini. Nah, di sini itu memuat semua run yang kita gunakan, seperti itu. Semua run yang sudah kita coba, mana yang sukses, mana yang failed, seperti itu.
itu semua terekam. Nah, nanti yang valid, misalnya seperti ini, itu akan ada detailnya juga, errornya apa, itu nanti membantu sobat untuk memperbaiki errornya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja sobat. Kita akan lanjutkan ke video penutup.